Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nur Hasanah. Jadi pada kesempatan ini saya ingin bertanya. Jadi dari kecil saya itu tinggal dengan ibu saya, keluarga broken home lah intinya. Jadi ibu saya itu cuma pedagang sayur keliling dan intinya dari kecil saya itu tidak pernah dibiayai oleh bapak saya. Nah, di situ saya memiliki dendam sebagai seorang anak. Ketika saya besar, saya harus jadi orang yang sukses. Ketika bertemu dengan bapak saya harus udah bisa nyetir mobil, pakai sendal jinjit. Pokoknya saya harus keren, harus sukses. Nah, tapi dengan pemikiran itu, ketika saya menjalankan bisnis, itu semua bisnis saya gagal. Ketika saya mulai berdamai dengan hati saya, bertemu dengan bapak saya, bahwa dendam itu tidak baik, akhirnya bisnis saya sudah mulai berjalan. Dan akhirnya saya pun juga membulatkan tekad, alhamdulillah dari bisnis yang saya jalankan itu bisa memberangkatkan 6 orang tua saya, termasuk ibu sambung saya yang menikah dengan bapak saya. Tapi meskipun saya sudah berusaha menerima semuanya, bahkan anak saya itu pun yang mengasuh adalah ibu sambung saya 3 tahun hidup bersama saya. Bersama semua keluarga saya, dan bapak saya bekerja membantu pembangunan di rumah saya. Tapi ternyata di balik itu semua banyak teror yang terjadi di dalam keluarga saya, mulai dari karyawan saya banyak yang kesurupan dan lain sebagainya. Itu ternyata dari bapak saya. Sehingga timbul fitnah-fitnah di mana saya ambil pesugihan dan lain sebagainya. Dan bahkan terakhir Idul Adha kemarin saya menyelenggarakan kurban yang saya tujukan untuk semua keluarga saya, termasuk bapak saya. Karena banyak sekali teror tersebut, akhirnya saya berpikir dan ada yang memberitahu saya. Akhirnya saya memutus hubungan kembali dengan bapak saya, dan itu pun keadaan mulai membaik. Terakhir saya datang ke rumah beliau gitu kan, mengantarkan beberapa potong daging kurban. Beliau berkata, gua. Padahal datang itu bersalaman dengan beliau, berhadapan. Tapi begitu saya pulang, semua karyawan saya yang punya kontaknya dihubungi. Iki daging opo? Aku gak butuh daging, gua wae. Dan beberapa karyawan saya berjumpa dengan beliau mengatakan, Dwi iki gak bakalan suwe, gak sanggup 2 minggu ora bakalan sanggup bayar karyawan. Yang saya jadi beban hati saya, apa yang saya sudah selalu berpikir positif, sebisa mungkin memberikan yang terbaik untuk semua orang keluarga saya. Bahkan bapak saya menginginkan saya cuma punya 3 anak. Ketika saya harus berpikir realistis dengan kehidupan masalah yang nampak saya pikir dengan logika, tapi yang tidak sampai masuk logika pun saya alami. Apakah hal seperti itu pun juga cara-cara apa supaya saya benar-benar, yang saya takutkan adalah saya menjalankan ini semua, saya hanya pengen fokus amal baik yang menolong saya dari hal-hal mistis. Tapi di tengah termenungan saya tetap selalu merasa seperti ini. Tuh kurang lebih yang saya sampaikan. Mohon pencerahannya, terima kasih. Ada 2 yang harus kita miliki agar kita bisa lebih dijaga sama Allah. 1 namanya iman. Namanya apa? Iman. 2 namanya amal soleh. Apa? Amal soleh. Wa yastajibul ladina amanu wa amilus solihat. Dan Allah hanya akan menjaga dan menerima setiap hambanya yang beriman dan beramal soleh. Yang pertama, kuatin imannya. Yakin sama Allahnya. Jangan takut. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surat Ali Imran 139. Jangan kalian khawatir, jangan kalian putus asa, jangan kalian bersedih. Kenapa? Kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang beriman. Orang mau ganggu kita,
orang mau ngejatuhin kita, orang mau merendahkan kita, kalau ada Allah di hati kita, maka segimanapun kuatnya orang ke kita, gak akan bisa masuk. Maka gimana cara nguatinnya? Amal soleh. Tolong pegang baik-baik 3 amalannya. 1, sholat. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Kalau yang sunnah tolong catat ya, 3 sholat sunnah yang akan mempercepat kebaikan datang kepada kita. 1, sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat sunnah yang langsung disebutkan narasinya dalam Al-Quran. Termasuk keutamaannya. Langsung disampaikan dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 sampai 82. Salah satunya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat tahajud itu salat yang akan membuat orang yang melakukannya ditinggikan derajatnya, maqaman mahmuda. Maka teman-teman, kalau hidup mau berubah, tahajud. Sholat tahajud itu sholat sunnahnya orang-orang soleh. 4 keutamaannya. Ditinggikan derajatnya, ditolong oleh Allah dari setiap kesulitan. 3, dimudahkan urusannya. 4, dijaga oleh Allah dari setiap keburukan. Tahajud. 2, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. 12 rakaat. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 12. Kalau nggak bisa minimal 10. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Kalau nggak bisa minimal 4. 2 sebelum subuh, 2 setelah isya. Kalau nggak bisa 2. Minimal jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan yang ketiga, sholat duha. Barang siapa yang tidak tertinggal 4 rakaat sholat duha setiap pagi, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Sholat. 2, baca Quran. Gak usah khawatir. Orang mau ngirimin kita ABC, kalau ada Quran di hati kita, mental. Saya waktu mondok dapat amalan dari guru saya. Ada 7 surat pilihan yang tidak pernah saya lepaskan untuk baca setiap hari. 7. 1, Ar-Rahman. 2, Al-Waqi'ah. 3, Al-Muluk. 4, Ad-Duha Al-Insyirah. 5, Al-Jin. 6, surat Al-Baqarah 255. Dan surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Dan yang ke-7, surat Al-Kahfi di hari Jumat, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada berapa semua? 7 poin ya. 1, surat Ar-Rahman, agar dicintai oleh Allah dan makhluknya Allah. 2, surat Al-Waqi'ah, agar dimudahkan rezekinya. 3, surat Al-Mulk, agar diangkat derajatnya, termasuk dijauhkan dari siksa kuburnya. 4, surat Ad-Duha Al-Insyirah, agar diberikan kemudahan setelah kesulitan. 5, Al-Jin, agar dijauhkan dari godaan dan gangguan jin. 6, ayat kursi Al-Baqarah 255, agar dijauhkan dari keburukan. Surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, agar doa lebih cepat dikabulkan. Al-Kahfi, agar dapat cahaya setiap Jumat yang kita lakukan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dijauhkan dari segala penyakit dalam tubuh kita. 1, sholat. 2, baca Quran. Yang ketiga, sodakoh. Orang mau godain kita, mau ganggu kita, kalau ada sodakoh, insya Allah. Semoga ayah dilembutkan hatinya. Dan yang paling penting, Mbak Dwi dikuatkan.